Cepat bangunlah. Jangan sia-siakan usaha saya. Menyelamatkanmu. Angin sepoi-sepoi. Coba minuman dengan darah zombie. Enak tidak? Yo Keksin. Kalian berencana membahayakan saya. Kojima bilang. Kalau bisa mendapatkan basis pertahanan dari tanganmu, kita akan mendapat persediaan untuk 10 hari. Persediaan 10 hari. Membuat kalian menjadi pengkhianat Buddha negara pulau. Di basis ada ratusan ribu saudara saya. Saya mati pun tak akan biarkan kalian berhasil. Jangan, dia mau bunuh diri. Sudah selesai. Tidak bisa dijelaskan. Negara pulau. Pengkhianat anjing. Pasti membuatmu kacau balau. Bukankah saya baru saja terjun dari atas? Dan mati. Pakaian saya mana? Selamat, Tuan telah mengaktifkan sistem Renyimen. Mendapat izin bolak-balik dunia Siuzen ke dunia kiamat. Sistem, izin bolak-balik. Kamu sudah sadar. Tunggu sebentar. Siapa kamu? Hal kita baru melakukan Shuangxiu. Kamu lupa. Shuangxiu, ketika saya menemukanmu, kamu sudah terinfeksi racun zombie. Kalau tidak seperti ini, kamu akan jadi zombie. Terinfeksi racun zombie. Benar, wanita Yao Kexing. Membuat saya minum minuman dengan darah zombie. Saya menurunkan Xuantian Modian padamu. Dan separuh kekuatan saya. Cukup untuk mengubah racun zombie menjadi milikmu. Kenapa kamu tidak bilang? Shuangxiu. Xuantian Modian. Kekuatan. Dan sistem yang baru. Sepertinya saya benar-benar datang ke dunia Siuzen. Terima kasih. Untuk menyelamatkan saya. Saya juga terima kasih. Kalau bukan racun zombie di tubuhmu, membantu saya, Xuantian Mogong saya akan tak bisa dikendalikan. Dan mati karena ledakan. Bisa juga meledak. Xuantian Mogong begitu berbahaya. Xuantian Mogong butuh alat zombie dan pembunuhan. Untuk berlatih. Tetapi sekarang jalan benar merajalela. Jalan sesat merosot, jadi. Ilmu yang sangat jahat. Lalu bagaimana kamu berlatih sampai sekarang? Tidak mungkin membunuh orang. Tidak, tidak. Sekarang saya hanya membantu para penduduk desa yang tersisa. Memburu binatang yang mengancam desa untuk berlatih. Wah, gadis suci gerbang sesat. Kamu juga perajin tipu. Inilah Xiu Zhenzi. Aneh. Xuantian Modian. Sebenarnya gerbang sesat pertama dunia Siuzen. Bahkan jalan benar membantai gerbang sesat kami. Untuk mencegah Modian muncul. Dia begitu kuat membantu. Tidak heran mereka jadi sasaran. Kalau saja bisa menemukan tempat yang penuh mayat. Dan orang-orang jahat. Agar istana kegelapan Xuantian bisa cepat masuk. Kita juga tak perlu seperti sekarang. Bersembunyi-sembunyi. Tempat penuh mayat dan orang jahat. Yang dimaksud ini. Bukankah dunia kiamat? Sistem, bagaimana cara membuka gerbang Xuanchuan?
untuk kembali ke dunia kiamat. Gerbang Xuanchuan akan membuka izin teleportasi. Secara otomatis dalam 10 hari. 10 hari, artinya, tinggal 10 hari lagi. Aku bisa kembali ke dunia kiamat. King Feng. Minuman yang bisa dibilang pamer ini enak ya. Tak disangka masih ada kesempatan bertemu lagi. Kebetulan hutang kita harus dilunasi. Tinggal 10 hari lagi menuju dunia kiamat. Konsentrasikan pikiran. Kekuatanmu di tingkat kelima ini didapat melalui praktik ganda. Perlu memperkuat fondasi. Jika kultivasiku melonjak, bisakah kudapatkan lagi sebagian kekuatan untukmu? Metode lain tidak bisa. Tapi untuk istana kegelapan Xuantian, cukup lakukan praktik ganda sekali lagi. Baik, tunggu saja aku yang membawamu terbang. Kurasa lebih baik kau kuatkan dasar dulu. Jangan lakukan hal berbahaya. Kondisi kita sekarang sudah baik. Kau mengkhawatirkanku. Soalnya sesama praktisi seperti kita sudah sangat sedikit. Apalagi apa? Ah, cepatlah berlatih. Tanya terus, tidak bosan. Baru beberapa hari, sudah bisa mengalahkan 3 serigala liar sendirian. Satu saja, bisa membunuh SGE dengan mudah. Kalian menyebut ini serigala liar. Ini berkat ajaranmu yang baik. Terima kasih Dewa telah membantu kami membasmi serigala jahat. Terima kasih Dewa. Sungguh, cepatlah bangun. Melindungi yang lemah adalah kewajiban praktisi tahu seperti diriku. Pemahaman ini, kalau tidak diungkapkan, siapa yang tahu? Gadis ini seorang kultivator iblis. Izin teleportasi telah dibuka. Tuan rumah dapat kembali kapan saja ke dunia kiamat. Aku bisa kembali. King Feng, kemarin kau bilang akan pergi beberapa hari. Benar kan? Benar, sebentar lagi berangkat. Selama ini aku mengumpulkan beberapa obat penyembuh dan penguat tubuh. Juga sedikit makanan ringan, meski tidak banyak. Tapi seharusnya cukup. Tidak bisa, terlalu berharga, tidak boleh diterima. Ingat, jangan memaksakan diri. Cepat kembali. Aku menunggumu di gua. Baik. Praktisi inti. Si kecil iblis. Akhirnya kutemukan kau. Masih tidak mau menyerah. Guru, lihat yang di sampingnya. Oh. Juga seorang iblis kecil. Sial. Ilmu salju surgawi murni. Buruk. Dia bisa kabur dengan teknik rahasia ini. Tetap saja dia berhasil melarikan diri. Untungnya masih ada satu lagi. Dewa. Dewa yang mulia ini. Apakah ada kesalahpahaman? Dewa Swedia. Panci berisik. Sekte surgawi Taishan belum selesai membasmi iblis. Manusia biasa berani menyela. Tangkap si wanita iblis ini. Guru, bagaimana dengan yang kabur tadi?
Sebarkan berita. 100 hari kemudian, wanita ini bersama sekte surgawi Taishan akan dipenggal untuk peringatan. Menunggu rekan-rekan. Jalan benar untuk menyaksikan. Sekte surgawi Taishan. 11 tong. Berani menyentuh Ling Er. Aku tidak akan berhenti dengan kalian. 11 tong. Aktifkan izin teleportasi. Mencegat 10 arah. Bukan. Juga bukan. Lompat dari gedung tapi tidak ada mayat. Apalagi orang lain menjadi zombie. Qin Feng ini mati di mana sih? Akhirnya kembali. Qin Feng. Yo Wenyu. Kau ternyata belum mati. Ya, belum mati. Dan aku sangat senang. Kau juga masih hidup. Tak disangka. Peluang bangkit 1/10.000. Ternyata kau yang mengalaminya. Pantasan bisa bertahan sampai sekarang. Yo Wenyu. Sudahkah kau memikirkan cara matimu? Mati. Sekarang aku sudah mendapat perlindungan Tuan Kojima. Bahkan jika kau seorang pembangkit pun bagaimana? Dia akan melindungimu. Tentu saja. Aku membantu Tuan Kojima dan mereka mendapatkan kendali atas basis kota tetangga. Seluruh basis puluhan ribu penduduk. Cukup untuk Tuan Kojima melakukan eksperimen lama. Eksperimen. Yo Wenyu. Benar-benar menjadi anjing yang baik. Lalu bagaimana? Setidaknya aku bisa di akhir zaman ini. Hidup dengan nyaman. Qin Feng. Aku ingat kau punya adik perempuan. Di basis lonceng kalian, kan? Kalau paham berikan informasi basis sekarang. Mungkin aku bisa membantunya berkata baik. Jika tidak, saat kami kuasai basis, wanita secantik itu jatuh ke tangan Tuan Kojima. Akan sangat menyedihkan. Sudah selesaikah kata-kata terakhirmu? Apakah kau tidak mengerti bahasa manusia? Selamatkan. Guru. Komandan. Itu komandan. Qin Feng. Sekarang, bahkan jika kamu menjadi pencari bintang, jalanmu hanya menuju kematian. Qin Feng. Kini kita berpisah. Lihat apakah kamu mati. Benar. Suara apa itu? Cepat lihat bawah. Suara apa itu? Kita memang harus berpisah. Tak mungkin. Ini tak mungkin. Jangan bunuh aku. Aku tahu tempat persembunyian Kojima Goro. Aku bisa mengantarimu. Menemui mereka. Aku punya banyak cara. Sedangkan kamu, lebih baik tenang menuju kematian. Jangan lepaskan aku. Lepaskan aku. Peluru tingkat 7. Peluru tingkat 8. Peluru tingkat kesempurnaan. Akan mencapai breakthrough. Ini rasanya menjadi bulat dan keras. Tak heran istana demon pertama dunia Xiu Zhen. Bahkan hanya 1 bulan. Sudah bisa mengeras. Sistem. Berapa lama lagi ke dunia Xiu Zhen? Untuk membuka dunia Xiu Zhen. Masih 1 jam. Ling Er. Tunggulah aku.
Saudari. Wenyu, kenapa kamu belum kembali? Aku akan kembali sekarang. Kini di mana? Aku akan kembali sekarang. Kamu kini di mana? Rumah aman nomor 15, jalan nanti. Bukankah kamu pernah datang? Jalan nanti nomor 15. Menangkapmu. Suara ini. Kamu Qin Feng. Kenapa kamu punya telepon Wenyu? Wenyu di mana? Qin Feng. Ada apa bicara singkat? Kami sedang saat penting. Jangan ganggu kesenangan saya. Oh ya. Harap saudari kamu juga berguna. Aku tanya sekali lagi. Saudara saya Wenyu di mana? Dia. Tenang. Aku akan mengembalikannya segera. Qin Feng kamu. Jalan nanti. Tak disangka Qin Feng jadi anjing. Kini dia bisa hidup. Pasti telah bangkit kekuatan. Tuan Kojima. Saudara saya telah ditangkap Qin Feng. Mohon selamatkan dia. Sampai itu menghabiskan banyak obat saya. Tak bisa bangkit. Masih ingin saya habiskan energi menyelamatkan. Tetapi, tenang sebentar Qin Feng pasti datang. Seorang sampah yang baru saja bangkit. Kurasa bahkan tak bisa bertahan satu gerakan dari pengawalku. Bunuh dia, adikmu pasti akan selamat. Terima kasih, Tuan Xiao Dao. Aku bersedia menjadi budakmu. Lihat apa lagi. Aku datang untuk menangkapmu. Tak kusangka. Kabarnya Zhong Haon selama 9 hari. Dewa kultus iblis dengan pedang penakluk kejahatan. Ternyata ada di tangan kalian. Benar, sayangnya teknik jalan kebenaran kami. Tak bisa menggerakkan senjata ilahi ini. Ini alasanmu menangkapku. Ya, keluarkan titik iblis Xuantian. Akan kuberi kematian yang cepat. Melatih titik iblis Xuantian. Membutuhkan pembunuhan dan mayat. Membuat pedang iblis mengakui tuannya. Juga memerlukan kekuatan penakluk kejahatan dan racun untuk dipelihara. Meski kuberikan, kau tak bisa melatihnya. Ini tak perlu kau khawatirkan. Tak mau menyerahkan bisa. Kulihat kau sangat sayang pada gadis itu. Coba tebak mengapa aku menyebarkan kabar. Untuk mengeksekusimu secara terbuka. Aku dan dia hanya hubungan sesaat. Dia tak akan datang. Benarkah? Lebih baik kau berharap tidak. Kalau tidak, dia hanya seorang pembantu kecil. Jika jatuh ke tanganku. Sungguh menyedihkan. Hahaha. Qin Feng. Jangan pernah datang. Ini tak mungkin. Pengawalku yang terburuk pun sudah bangkit. Pemilik kemampuan level B selama setahun lebih. Hanya level B saja. Jangan buru-buru. Aku bawakan untukmu. Sampai di sini saja. Tidak, aku tak mau mati. Bukan serangan. Tentu saja bukan. Ini teleportasi. Selamat tinggal, Qin Feng. Qin Feng. Aku ingin dia mati. Tenang. Kali ini dia dipindahkan ke kota mati yang dihujani 5 bom nuklir saat awal kiamat. Dosis radiasi nuklirnya begitu tinggi. Bahkan pemilik kemampuan tingkat tertinggi pun tak bisa bertahan. Ternyata kota mati. Benar, konon kota mati sampai sekarang. Menyimpan 1 bom nuklir yang belum meledak. Tapi setiap saat mungkin meledak. Kali ini dia pasti mati. Ternyata kemampuan ruang dan waktu. Pantasan serangan berturut-turut. Tak bisa dihalangi. Tidak, ada masalah. Iblis Qin Feng adalah tubuh Yuninji. Langsung menyebabkan kerusakan pada Yunin. Sangat jahat. Energi yang sangat ganas. Perasaan ini, mungkinkah? Radiasi nuklir. Benar. Di sini seharusnya adalah wilayah kota mati. Yang mengalami beberapa kali serangan nuklir saat awal kiamat.
Tahu radiasi nuklir kejam. Tak menyangka sekejam ini. Bahkan kemampuan Yu Ninji pun tak bisa bertahan lama. Cepat pergi dari sini. Apa itu? Ini. Bom nuklir yang belum meledak. Izin teleportasi telah dibuka. Tuan rumah dapat pergi ke dunia kultivasi kapan saja. Datang tepat pada waktu yang tepat. Sekte Taishanxian. Orang saya, kamu berani menyentuhnya. Tidak tahu apakah kamu berani menerima hadiah saya. Kami 2 orang. Datang ke Sekte Tianhuo untuk urusan kultivasi. Secara khusus datang untuk menghadiri ritual dan perayaan ulang tahun. Ini adalah sedikit perhatian dari kepala sekte kami. Silakan masuk, kedua orang. Saya kultivator independen Li Er. Kultivator independen. Lalu apa hadiah perayaan yang kamu bawa? Hadiah perayaan. Apakah kamu tidak tahu? Hari ini adalah ulang tahun ke-1000. Dari Elder Taishang Sekte Nanwo, Yu Ninjushi. Pembunuhan penyihir wanita hanya untuk program baru untuknya. Jika tidak ada hadiah perayaan, cepat-cepat pergi. Jangan menghalangi jalan. Ada. Saya telah mempersiapkan hadiah besar untuk Sekte Mulia. Sekte Swandan mengirimkan hadiah perayaan. 1 pil Blood Break. 1 tanaman Soul Grass berusia 800 tahun. Sekte Tianhuo mengirimkan hadiah perayaan. Api bumi yang misterius. Dapat membantu Elder Taishang memurnikan alat spiritual. Bagus. Api bumi yang misterius ini. Kesempatan saya untuk menaklukkan pedang penyihir dan dewa meningkat lagi. Selamat, Guru. Fei Yang. Apakah pedang Suantian belum didapatkan? Pedang itu sangat keras kepala. Bahkan menggunakan ancaman ledakan diri. Kami juga tidak bisa terlalu memaksa. Tidak masalah, saya sudah meminta peramal untuk membaca ramalan. Hari ini, pasangan kultivasi itu pasti akan datang menyelamatkan. Pada saat itu, tangkap mereka berdua. Di bawah metode saya, pedang Suantian akan mudah ditangkap. Guru memang sangat bijaksana. Ada siapa lagi yang mengirimkan sesuatu? Lanjutkan. Kultivator independen Li Er mengirimkan hadiah perayaan. Hadiahnya adalah... Apa itu? Katakanlah. Elder, saya juga tidak mengenali benda ini. Silakan Elder Taishang dan Elder melihatnya. Guru. Apa ini? Tidak pernah melihat. Sepertinya tidak memiliki kekuatan spiritual. Benda duniawi biasa, tetapi sangat halus. Jauh di luar kemampuan manusia biasa untuk membuatnya. Aneh, sangat aneh. Elder Taishang. Guru, murid perlu bertanya kepada yang memberi hadiah tentang kegunaan benda ini. Tidak perlu. Saat ritual, kenakan benda ini. Tanyakan langsung di tempat. Baik. Kultivator independen Li Er, jika ini adalah benda bagus dengan rahasia. Tidak masalah, tetapi jika benar-benar berani memberikan benda duniawi biasa. Pada hari ulang tahun saya pasti akan membuatmu tidak bisa keluar dari pintu gerbang. Shen Fei Yang. Mereka mengambil kotak telur untuk apa? Apakah mereka menemukan sesuatu? Terima kasih kepada semua rekan sekte yang datang ke Sekte Taishanxian untuk menghadiri ritual. Sebelum pesta ulang tahun dimulai, sekte kami juga mempersiapkan beberapa hidangan pembuka untuk semua rekan. Tunggu penyihir wanita. Ling Er. Wajah penyihir ini sungguh mempesona. Konon katanya istana magi sangat bergizi. Jika bisa melakukan latihan ganda dengannya, pasti sangat menyenangkan. Benar, bukan? Dengan kecantikan seperti ini, membunuhnya langsung sungguh disayangkan. Lebih baik kita manfaatkan. Kalian bermimpi indah. Penyihir ini mempelajari istana magis mistis. Barang berharga seperti ini, apakah sekolah dewa tertinggi akan memberikannya kepada kamu? Sebelum menghabisi penyihir ini, ada satu hal lagi. Pengikutmu ini, sama naifnya seperti kamu. Bahkan datang ke sekolah dewa tertinggi kami. Sayangnya, datang dengan nyawa, pulang tanpa nyawa. King Feng, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Anak muda, kalau sudah datang, tunjukkan dirimu. Kamu juga tidak ingin melihat pengikutmu terburai di depan mata kamu, kan? Di mana kamu bersembunyi? Cepat muncul. Karena kamu bertanya dengan hati yang jujur. Aku akan memberitahumu dengan belas kasihan. King Feng. Seorang penyihir tak bergigi dari sekolah magis. Bahkan demi seorang wanita. Menyerang sekolah dewa tertinggi kami sendiri. Tak bisa disangkal, kamu sangat berani. Sebagai penghargaan untuk kamu. Katakan, bagaimana kamu ingin mati? Sungguh kebetulan.
Tidak. Kekuatan aura ini. Aura Yuan Ying. Bagaimana mungkin? Aku juga ingin bertanya hal yang sama. Mengganggu pengikutku. Bagaimana kamu ingin mati? Tak diragukan lagi, Dewa Pedang Magis. Serangan dahsyat seperti ini bahkan tidak bereaksi. Sepertinya hanya bisa bergantung pada ilmu magis mistis. Aku juga tidak tahu apakah muridku sudah menangkap pengikut penyihir wanita itu. Apa yang terjadi? Aura magis yang sangat kuat. Itu penyihir wanita. Tidak, kekuatan aura ini. Aura Yuan Ying. Buruk. Pedang magisku. Aura Yuan Ying. Matilah. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Dalam 1 bulan sudah mencapai aura Yuan Ying. King Feng, bagaimana kamu melakukannya? Aku akan memberitahumu setelah kembali. Kita pergi dari sini dulu. Apa yang terjadi? Aura magis yang sangat kuat. Apakah harus menghabisi penyihir zombie? Aura ini. Itu Dewa Pedang Magis. Pedang magis. Pedang ini menurut legenda adalah pedang yang jatuh setelah seorang dewa pedang masuk magis. Tubuhnya sendiri terurai. Dikenal sebagai pedang terjahat dari 9 langit. Sangat jahat. Dia ini. Pedang magis dewa ini mengikuti kamu sebagai tuan. Benar. Dewa pasti merasakan istana magis mistis kamu. Coba kamu jalankan ilmu. Berani sekali penyihir. Bahkan berani mengambil barang sekolah dewa tertinggi kami. Apa maksudmu? Ini dia sendiri yang terbang ke tangan aku. Apa hubungannya dengan aku? Kamu. Aku tahu sulit bagi kalian untuk mendapatkan benda berharga ini. Tak apa, anggap saja sebagai permintaan maaf kalian. Para rekan seperjuangan. Hari ini bantu aku membasmi si monster ini. Sekolah Taois tertinggi pasti akan memberikan imbalan besar. Pembasmi monster belum datang. Aku, Bos 11, tak akan menolak tugas. Guru Lau, tenang saja. Bahkan Yuan Yin. Dengan kekuatan gabungan keluarga mereka, kita bisa menahan dia. Semua, bantu aku. Qin Feng, hati-hati. Serangan ini luar biasa. Ini adalah teknik rahasia sekolah kami. Asalkan kekuatan cukup. Bahkan Yuan Yin yang melawan angin, aku bisa membunuhnya melampaui tingkat. Serang. Masih bicara tentang melawan melampaui tingkat. Kamu meremehkan istana kegelapan surgawi. Atau meremehkan pedang monster ini. Benar-benar menganggap diri sebagai tokoh utama. Aku sebelumnya berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Tetapi karena kamu memaksa hasil. Aku akan memberikan hasil padamu. Aku salah. Maafkan hidupku. Monster berani. Aku. Lukisan ini ajaib.
Itu monster tua Yunyi dari sekolah Taois tertinggi. Guru. Sampah tak berguna. Serahkan istana kegelapan surgawi dan dewa pedang monster. Aku akan memberikan cara mati yang cepat untuk kalian dua. Sebentar lagi. Kamu gunakan sepenuhnya teknik pelarian darah. Aku akan menahan dia. Kali ini tak akan meninggalkan kamu sendiri lagi. Tetapi, aku punya cara sendiri. Istana kegelapan surgawi. Sudah lama dihilangkan dari jiwa kami dua. Jika kita meledakkan diri sekarang, tak akan mendapatkan sedikit pun. Kamu berani. Apa hilangkan? Bagaimana aku tak tahu? Aku mengarangnya. Kalau begitu, menahan kalian juga tak berguna. Tunggu. Aku tak bilang tak memberikan. Tidak. Lebih baik kita adu. Kami dua lari 3 langkah dulu. Jika kamu bisa menangkap kami lagi, istana kegelapan surgawi dan pedang monster aku serahkan dengan kedua tangan. Bagaimana? Hahaha. Di antara wujud, aku belum punya lawan. Apalagi kamu seorang Yuan Ying. Kamu berani adu atau tidak? Apa yang tak berani? Baik. Angin sepoi-sepoi hanya 3 langkah. Kami pasti tak bisa lari dari tangan Guru Yuan Ying. Tak perlu lari dari tangan dia. Cukup lari dari pusat ledakan. Ah. Sialan. Lari. Tiga langkah. Aku lihat kamu bisa lari kemana. Guru, di dalam ini sepertinya ada suara. Itu hadiah besar aku untuk kalian. Nikmati baik-baik. Baik. Ling Er. Ditahan terlalu lama. Lalu tiba-tiba menggerakkan energi spiritual. Sirkulasi teknik mengalami sedikit masalah. Posisi ini terlalu. King Feng, aku sudah tak punya tenaga. Bisa kamu membantu aku mengatur energi? Kamu. Makhluk apa ini? Kenapa tidak ada sedikit pun kekuatan spiritual? Tetapi bisa mengeluarkan energi yang begitu mengerikan. Pemimpin tertinggi. Pilar pedang sekte Song rusak sebagian besar. Lebih dari 100 murid tewas. 5 sekte mengalami kerugian besar. Tanpa 100 tahun mungkin tidak bisa pulih. Bagaimana dengan jalur spiritual? Bagaimana kondisi jalur spiritual? Jalur spiritual terkontaminasi oleh aura yang sangat aneh dan berbahaya. Yang lemah pasti mati jika berada di sana. Sudah tidak bisa digunakan. Bocah kecil. Aku pasti akan membuatmu menderita. King Feng, aku sudah tak punya tenaga. Bisa kamu membantu aku mengatur energi? Ini aku. Lakukan seperti yang aku katakan. Pegang pinggangku. Begini benar. Lalu rasakan sirkulasi energi spiritualku. Sangat merepotkan. Lebih baik latihan bersama. Untung aku menyimpan sebuah catatan di tas penyimpanan. Tak disangka benar-benar digunakan. Latihan bersama kali ini memberikan banyak kekuatan kepada Ling Er. Sudah jatuh kembali ke energi inti. Tetapi masih baik. Asal kembali ke dunia akhir, bisa dengan mudah dikembalikan. Oh ya, sistem. Sistem Renyi, bisa aku membawa Ling Er kembali ke dunia akhir. Mendeteksi kebutuhan host. Sistem Renyi sedang diperbarui. Bisa diperbarui. Perbarui. Pembaruan selesai. Silakan selesaikan tugas yang ditentukan. Buka hak akses terbuka sistem Renyi. Aku lihat tugas apa. Silakan host menyelesaikan 50 kali latihan bersama. Ah. 50 kali. Sistem, kamu sudah gila. King Feng. Bagaimana rasanya?
Energi spiritual yang begitu melimpah. Tunggu, aku sudah mencapai puncak Jieduan. King Feng, kamu dengan susah payah mencapai Yuan Ying. Kenapa? Jika bukan kamu, aku sudah mati 2 kali. Sedikit kekuatan ini apa artinya? Ada apa? King Feng, apakah kamu? Apakah kamu membunuh banyak orang? Ah. Dalam waktu 1 bulan, dari Zuji meningkat ke Yuan Ying. Mungkin setidaknya membunuh seluruh kota untuk bisa melakukannya. Kenapa kamu tertawa? Kami mempraktikkan teknik kegelapan karena terpaksa. Tetapi aku juga tidak ingin kamu jatuh ke jalan kegelapan. Kenapa? Karena teknik kegelapan memang cepat berkembang. Tetapi karma dari pembunuhan terlalu besar. Mudah terkena gangguan kegelapan. Jika membunuh monster mengerikan yang tidak punya kesadaran, tentu tidak masalah. Bahkan karena menyelamatkan orang. Akumulasi kebajikan. Maka tidak perlu khawatir sama sekali. Ling Er. Aku tahu sebuah tempat tersembunyi. Bahkan tanpa membunuh. Juga bisa meningkatkan kemampuan kita dengan cepat. Ada tempat seperti itu. Ingin pergi? Aku akan mengantarmu. Boleh. Tentu boleh. Namun, orang lain yang ingin ke sana perlu menyelesaikan tugas. Tugas apa? Tugasnya adalah latihan bersama. Ah. Kalau ini latihan bersama, katakan saja. Aku tidak akan menolakmu. 50 kali. Ah. 50 kali. Tidak bisa. Aku pasti tidak bisa. Percayalah. Ling Er. Kita bisa. Tetapi 50 kali. Tidak boleh. Untuk masa depan kita. Untuk kemakmuran jalan kegelapan. Ling Er. Kamu bisa. Baiklah. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Oke. Kalau begitu aku akan kurang sopan. Qin Feng. Maaf Ling Er. Waktu singkat tugas berat. Aku tidak akan menahan diri. Tugas tuan rumah telah selesai. Izin akses pintu tugas terbuka. Tuan rumah dapat mengikat target tertentu. Untuk ikut melintas. Suamiku Qin, minum obatnya. Cukup sudah. Sudah 50 kali. Ah, Qin Feng. Sudah sampai. Baiklah. Selamat. Ada apa? Kamu yang salah. Si gadis ini. Pakai atau tidak pakai baju. Seperti 2 orang yang berbeda. Qin Feng. Tempat suci yang kamu katakan jauh atau tidak? Apakah jalanannya berbahaya? Haruskah kita siapkan barang-barang untuk perlindungan? Tidak perlu. Tempat itu. Dalam sekejap mata sudah sampai. 11 tank. Buka portal. Ini portal teleportasi. Aneh sekali. Bahkan tidak ada getaran energi spiritual. Pedang kegelapan keluar sendiri. Seperti merasakan sesuatu. Aku tahu. Sisi lain portal adalah kota mati. Artinya, kekuatan yang dirasakan pedang kegelapan adalah radiasi nuklir. Ling Er. Setelah masuk portal, langsung gunakan energi spiritual untuk melindungi tubuh. Kekuatan ini sangat aneh. Pedang kegelapan bereaksi. Kekuatan ini bisa memurnikan pedang kegelapan. Astaga. Benar-benar bisa menyerap radiasi nuklir. Kecepatan penyerapan yang begitu cepat. Entah kekuatan seperti ini. Cukup untuk mendukung pemurnian pedang magis. Tenang, kota mati tidak punya apa-apa. Radiasi jenis ini banyak sekali. Baguslah. Kesempatan langka, kita bertindak terpisah. Pertama kita atur formasi pengikat. Majulah, kota mati sudah di depan. Katanya zona radiasi rendah di pinggiran. Banyak persediaan. Tapi kakakku bilang pinggiran kota mati banyak makhluk radiasi. Lebih baik hati-hati. Sok ngomongin orang mati terus. Bisa mati. Kakakku tidak akan mati. Ayu, Qin Feng hanya orang biasa.
Hilang kontak di luar basis selama sebulan. Mungkin kamu harus menghadapi realita. Tapi, diam. Pasukan. Itu serangga mutan. Peluru habis. Serang cepat. Serangan saya sebagai pengguna kemampuan B level. Tidak efektif. Lanjutkan serangan. Jangan berhenti. Sial. Mati. Ada apa? Kamu baik-baik? Qin Feng, kamu sadar. Ceritanya panjang. Jangan nangis. Bisa membunuh serangga mutan seketika. Mungkin Qin Feng sudah sadar kemampuan S level. Sekarang basis lebih aman. Benar juga. Tapi, kamu khawatir dia ambil posisi pemimpinmu. Basis Kotalia adalah saya yang membangun. Saya tidak rela menyerahkan. Tenang. Pemimpin Lanjie. Saya tidak berminat dengan posisi kamu. Tidak tertarik dengan basis Kotalia. Qin Feng. Kami tidak bermaksud lain hanya. Saya akan tinggal di kota mati sebentar. Tak bisa fokus. Adik saya mohon kamu rawat. Kamu tenang. Kami pasti merawat Ayu baik-baik. Kakak, kamu pulang cepat. Tenang. Hanya semut kecil. Berani lancang di depan saya. Kekuatan seperti ini. Pengguna kemampuan 3 elemen 4 level legendaris. Tidak. Ini mungkin. Jalan Dewa. Kota mati. Ada petarung Jalan Dewa. Benar juga. Kota mati penuh radiasi fatal. Mungkin hanya petarung Jalan Dewa. Yang bisa tinggal sebentar. Gangguan besar. Semua ancaman batch itu dibersihkan. Kamu jalan ke arah itu. Meski sedikit jauh. Tapi pasti aman. Kakak. Kamu benar tidak pulang bersama kami. Ada satu hal penting lagi yang harus aku lakukan. Paling lama 1 bulan, aku akan kembali menemuimu. Makhluk-makhluk mutan ini. Mungkin setiap satu. Lebih mengerikan daripada cacing pasir sebelumnya. Inilah kekuatan seorang ahli Jalan Dewa. Konon di seluruh dunia hanya ada 10 ahli Jalan Dewa. Kalian bilang, yang muncul kali ini siapa? Siapapun bagi kita. Adalah sosok yang tak terjangkau. Lebih baik kita cepat-cepat melanjutkan perjalanan dan kembali ke markas. Aku selalu merasa ada sesuatu yang tidak baik. Penyembuhan wajah ini. Mungkin butuh minimal 20 hari. Istana Magis Langit misterius bahkan bisa mengendalikan zombie. Aku belum pernah menemui zombie sebanyak ini. Tak disangka ada begitu banyak di sini. Makanya kamu bisa masuk begitu cepat. Aku tidak bohong padamu kan? Tapi kita tetap harus hemat menggunakannya. Soalnya kesempatan seperti ini lagi. Entah kapan akan datang. Tak perlu hemat. Benda ini banyak sekali di dunia kiamat. Banyak sekali? Seberapa banyak? Sekitar. Ada beberapa puluh miliar. Berapa? Beberapa puluh miliar. Kamu bilang kamu menemukan jejak 2 penyihir itu. Benar. Aku punya sebuah benda pusaka yang sensitif terhadap aura magis. Benda pusaka menunjukkan 2 penyihir itu berada di dalam gua di gunung depan. Sama dengan hasil investigasi saya. Bahwa dia turun, akan diberi imbalan besar. Terima kasih, Tuan. Gangguan begitu besar tidak terdeteksi. Pasti kedua orang ini juga terluka parah. Beri perintah untuk mengunci area radius 1000 li. Ya. Kalian kirim pesan ke semua sekte di Dongzhou. Bilang aku mengundang semua ahli dan raksasa. Para sesepuh yang telah mencapai wujud baru.
bersama-sama membasmi si penyihir. Ya, di seluruh Dongzhou ada belasan sesepuh wujud baru. Dan lebih dari 1000 raksasa ahli. Aku tidak percaya tidak bisa menangkap 2 ahli kecil seperti kamu. Situasi seperti ini. Ada beberapa puluh miliar di sini. Bagaimana bisa begitu banyak? Tempat ini sebenarnya bukan gua misterius, melainkan dunia lain. Dunia ini sebelumnya memiliki populasi beberapa puluh miliar. Teknologi maju. Sampai suatu hari, virus zombie meledak. Dalam 2 minggu seluruh dunia jatuh. Mayoritas orang terinfeksi. Begitu rupanya. Jadi, pedang magis sudah selesai diproses. Kita hanya melakukan 3 hal. Bunuh zombie, latihan, mencari harta. Harta. Ada harta jamur besar yang kamu kirim ke sekte Taishan. Saat kamu sampai akan tahu. Gagal lagi. Percobaan ke-532. Ramuan penilai zombie. Eksperimen berhasil. Ramuan efektif berapa lama? 2 jam. Cukup. Dengan ramuan penilai, kita bisa membuat sarang zombie menjadi alat penaklukan. Angin sepoi-sepoi. Saudari perempuanmu bersembunyi di kota Lia. Benarkan? Aku akan membuatmu datang merangkak memohon padaku. Hahaha. Datang tepat pada waktunya. 4 Dewa Pedang. Tebas. Benar-benar pedang kegelapan. Bahkan hukuman petir bisa dihancurkan dengan 1 serangan. Kini bahkan jaringan awan yang terputus itu. Aku pun memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Pedang kegelapan sudah selesai diproses. Terima kasih. Ayo, kita pergi ke basis kota Lia. Si brewok. Orang dari pulau itu sudah mengeluarkan kata-kata keras. Mereka ingin menghancurkan basis kota Lia. Sarang zombie akan datang segera. Yang bisa menyelamatkanmu hanya aku. Jangan banyak bicara. Kami tidak mungkin menerima kondisi kamu. Kamu yakin? Meskipun kamu memiliki ahli kekuatan pembatas besar, di bawah sarang zombie dengan skala ini, peluang menjaga basis tidak besar. Kami bertindak masih ada secercah harapan. Tetapi hanya dengan kamu. Jalan menuju kematian. Hanya seorang wanita. Apakah perlu kamu mempertaruhkan seluruh basis? Semua. Kami sudah berjanji pada kakak Kinyu. Pasti akan menjaga dia dengan baik. Bisakah kamu mengganti orang lain? Dia adalah cahaya pertama dalam hidupku. Kamu bilang bisa mengganti orang. Kakaknya Qin Feng. Dia adalah ahli kekuatan yang bisa membunuh cacing pasir mutan. Kamu yakin ingin menghadapi dia? Lalu bagaimana? Bos kami juga ahli kekuatan tingkat S. Cacing pasir biasa. Kelompok mercenari kami bisa membunuhnya dengan mudah. Dia masih menganggap itu sebagai prestasi. Sekelompok sampah yang bersembunyi di zona aman. Benar-benar menganggap diri sebagai hidangan penting. Kamu jangan terlalu berlebihan. Pembatas saya. Kekuatan baru meningkat banyak. Diperkirakan cepat bisa masuk tingkat S. Apa? Si brewok. Kamu harus berpikir baik. Apakah membantu ahli kekuatan biasa yang tidak tahu akan kembali? Atau membantu kelompok mercenari Scar? Apa maksudnya? Apakah benar-benar harus mengorbankan Xiao Yu? Mundur sejauh mungkin. Meskipun kakak Qin Yu bisa melewati blokade sarang zombie. Kembali ke basis kota Lia. Tetapi hanya dengan dia sendiri. Bisa menghadapi sarang zombie. Baik. Aku setuju dengan kamu. Kamu jangan mendekat. Ini di zona aman basis. Menggunakan kekuatan akan mendapat hukuman. Hukuman. Kami datang menangkapmu atas izin pemimpin kamu. Apa? Tenang. Layani baik pemimpin kami. Di dunia akhir ini kamu akan hidup enak. Mendekat lagi aku akan menembak. Kamu masih tidak ramah seperti ini. Li Guangsheng. Bunga kecil hati besar. Jangan bilang aku tidak ingat masa lalu. Kini aku memberi kamu 2 pilihan. Jadilah kekasihku dengan tulus. Atau jadi budak seks untukku dan anggota regu ini. Pilih salah satu. Bahkan mati sekalipun. Aku takkan membiarkanmu berhasil.
Ingin mati? Tak semudah itu. Pertama akan kuremukkan tangan kakimu. Lalu kulepaskan pakaianmu. Dan ikat di markas besar Regu Bayaran untuk dinikmati perlahan. Jangan. Pergi. Xia Yue. Kau baik-baik saja. Kak Lan. Silan. Tampaknya basis kota Liao tak lagi butuh perlindunganku. Aku sudah keluar dari basis kota Liao. Semua tindakanku tak ada hubungannya dengan basis. Baiklah, baiklah. Aku jamin kau akan menyesali keputusan hari ini. Lihatlah. Apa itu? Ini. Baiklah, baiklah. Aku jamin kau akan menyesali keputusan hari ini. Lihatlah. Apa itu? Ini. Apa yang terjadi? Arah ini sepertinya kehilangan kendali. Kehilangan kendali. Kehilangan kendali telah tiba. Silan. Barusan kau bilang. Kau sudah keluar dari basis kota Liao, benar. Apa yang kau inginkan? Tenang. Aku takkan membunuhmu. Serang. Begitu banyak kejahatan. Mungkin mencapai jutaan jumlahnya. Kehilangan kendali ini. Seharusnya cukup untuk membuat kita semua gila. Namun, seharusnya basis kota Liao. Untuk berjaga-jaga. Kita lebih baik temui orang basis dulu. Silan, ini memang keinginanmu keluar dari basis kota Liao. Aku ingin melihat. Setelah kau dihancurkan, bagaimana kau akan disobek-sobek dan dimakan sedikit demi sedikit oleh zombie-zombie itu. Teriaklah. Kali ini meski kau teriak sampai serak, dia takkan bisa menyelamatkanmu. Kuharap nanti suara teriakmu juga akan sekeras ini. Kamu, tahan dia. Qin Yu, akhirnya kau jadi milikku. Berani menyentuh adikku. Akan kubuat kalian menderita selamanya. Kakak, akhirnya kau kembali. Tenang, kakak akan membalas untukmu. Dan Kak Lan. Dia dihancurkan karena membantuku. Pertama akan kucongkal matamu. Teman, dari penampilanmu. Sepertinya kau juga pengendali logam dengan kemampuan khusus. Kebetulan, aku juga. Aku adalah pengendali logam tingkat S. Bisa mengendalikan 5 senjata sekaligus. Sedangkan kau, meski seni kerajinan itu tampak cukup mengesankan. Tapi akhirnya hanya 1 senjata saja. Barusan aku tidak waspada. Jadi kau berhasil menyergapku. Sekarang kamu harus membayar akibatnya. Hanya dengan kamu. Paling-paling hanya seorang pengguna kekuatan tingkat A. Menghina aku, mencari kematian. Bagaimana mungkin ini? Pisau terbangku dibuat dari logam Taihe. Jika kemampuanmu hanya segini, kamu bisa mati. Pergi. Mencoba membunuhku hanya dengan sebuah roket. Tapi, bagaimana mungkin? Kepala museum adalah pengguna kekuatan logam tingkat S. Kenapa bisa terluka oleh pengguna kekuatan tembaga? Kenapa? Kenapa aku tidak bisa mengontrol senjatamu? Tidak. Aku bahkan tidak bisa merasakan keberadaan senjatamu. Karena aku bukan pengguna kekuatan. Aku adalah praktisi ilmu non-kultivasi. Sudah aku katakan. Menyakiti adikku akan membuatmu terpuruk selamanya. Giliran kalian.
Jangan mendekat. Tak berguna. Kekuatanku adalah pertahanan absolut dari sistem aturan. Tak ada yang bisa melewati barikadeku, bahkan yang paling kuat. Maaf. Bagiku. Aturan dunia ini bukanlah aturan. Siapa yang mau duluan? King Feng. Berhenti. Pemimpin, apa maksudmu? Adikmu disakiti. Aku yang bersalah. Tetapi aku juga demi basis dan semua survivor. Untuk kebaikan mereka. Lalu kenapa tidak membubarkan basis saat pertama mendapat kabar gelombang kehilangan? Dan menyuruh semua orang melarikan diri. Alih-alih menutup gerbang dan bertahan defensif. Karena orang ini hanya ingin mencoba melewati gelombang kehilangan. Memanfaatkan sumber daya yang dibawa gelombang. Untuk mengamankan pengguna kekuatan tingkat A. Ternyata hanya demi kepentingan pribadi. Menarik semua orang ikut mati. Terlepas dari tujuan sebelumnya. Setidaknya sekarang kamu tidak bisa membunuhnya. Kekuatannya adalah kunci basis bertahan dari gelombang kehilangan. Aku tidak berpikir demikian. King Feng, aku akui kamu kuat. Dan percaya kamu bisa membawa adikmu melarikan diri. Tetapi bisa kamu melihat seluruh basis dengan ratusan ribu survivor. Mati di tempat ini tanpa tindakan. Brengsek. Kamu memaksa moralku. Aku tidak bermaksud demikian. Maksudku. King Feng. Kamu gila. Yang gila bukan aku. Tetapi kamu yang ingin mempertaruhkan nyawa semua orang. Kakak. Saudari Lan. Saudari Lan. Ada apa? Kekuatanku naik dari tingkat B ke tingkat S. Tingkat S. Benar-benar tingkat S. Tidak mungkin, tingkat bakat meningkat perlahan. Bagaimana kamu bisa langsung melompati tingkat A? Dan langsung naik ke pengguna tingkat A? Ini tidak nyata. Aku tidak percaya. Pil sebelumnya disebut Linglong Pil. Yang bisa meningkatkan tulang dan serat orang biasa secara drastis. Ternyata untuk pengguna kekuatan seperti kalian. Efeknya juga sangat jelas. Kalau tidak melihat sendiri. Aku juga tidak percaya satu pil. Bisa meningkatkan level kekuatan supranatural. Kamu belajar saja. Kultivasi jauh lebih hebat daripada kekuatan supranatural. King Feng. Aku tahu salah. Bisa lihat wajah masa lalu. Tidak bisa. Sebenarnya King Feng sudah siapkan Linglong Pil untuk kamu dua. Tetapi kamu memilih menghancurkan kesempatan ini sendiri. Orang di dalam sana dengarkan baik-baik. Cepat menyerah. Teman lama. Kamu kenal. Ini orang yang aku bilang itu. Makanya aura tubuhnya membuat mual. Di mana kamu mendapatkan sister cantik ini? Cantik sekali. Panggil dia kakak ipar. Kakak ipar. Kakak ipar, kamu yakin? Jangan remehkan kemampuan aku. Sakit orang ini. Kenapa panik-panik? Maklum saja orang Jepang. Sedikit-sedikit ada gangguan. King Feng, kamu sudah kembali ke basis Lia Cheng. Kamu orang Cina terlalu tua. Benar-benar mencari tanpa hasil. Mendapat tanpa usaha. Kebetulan. Aku juga mau bilang itu. Zombie ini agresif. Bagaimana dia bisa? Tidak diserang zombie. Aku dengar tim Kobayashi Jiro. Banyak eksperimen dengan manusia hidup. Mengembangkan obat yang bisa blokir sensor zombie. Mereka masih melakukan hal terisolasi. King Feng. Wanita sebelah kamu aku suka. Jika kamu memberikan dia dan adik kamu. Aku mungkin pertimbangkan membiarkan kamu hidup. Di depan gelombang zombie jutaan. Meskipun kamu kekuatan supranatural level 3S. Hanya bisa minta ampun. Dengar apa dia mau bilang. Kobayashi Jiro. Dengarkan. Kamu adalah idiot. Dia baru bilang aku apa? Dia bilang kamu idiot. Kobayashi. King Feng. Kalau kamu mencari mati. Jangan salahkan aku. Serang kota. King Feng. King Feng. Membunuh orang Jepang itu. Apa untungnya untuk kamu? Kamu bisa terbawa adik kamu terbang. Tetapi kamu ingat survivor bawah. Kata ini dari mulut kamu. Sungguh absurd. Bisa terbang. Kamu zombie burung gagak. King Feng. Semua ini ulah kamu. Sekarang meskipun kamu bisa terbang.
Tidak bisa lari. Kamu salah paham satu hal. Aku dari awal tidak mau lari. Ini mau apa? Kakak, apa yang mau dilakukan oleh saudara perempuan? Orang Jepang itu sebelumnya mengatakan kata-kata kasar. Saudara perempuanmu sangat tidak senang. Jadi dia memberikan sebuah puisi tentang ketenangan. Apa? Bodoh. Apa yang sebenarnya terjadi? Mister Kojima, zombie-zombie ini tampaknya mengincar kita. Bagaimana mungkin? Kami jelas telah menyuntikkan obat penangkal. Sekarang belum waktu untuk kehilangan efeknya. Sepertinya karena suara seruling wanita itu. Wanita itu bisa mengendalikan sarang zombie. Hancurkan mereka. Berhenti. Berhenti. Bisa mengendalikan seluruh sarang zombie. Ini kekuatan seorang praktisi spiritual. Bagaimana mungkin? Kontrol zombie hanya teknik cabang saja. Jumlah seluruh sarang zombie sudah mencapai jutaan. Bahkan jika dikendalikan, hanya sebagian kecil saja. Sebagian kecil. Anjing kampung sudah cukup. Saudara perempuan sangat keren. Apa? Hanya sebagian kecil. Lalu setelah sebagian kecil, zombie-zombie ini akan bagaimana? Bagaimana lagi? Tentu saja akan terus menyerang kota. Sudah bicara banyak. Hasil akhir basis kota Liaoning tetap tidak bisa diubah. Kalau mampu, bunuh aku. Ditambah ratusan ribu orang di basis Liaoning sebagai pengiring. Kematianku tidak rugi. Pengiring. Buka mata kamu dan lihat baik-baik. Pergi. Hari ini biar kamu mencoba. Hari ini kita lihat akhir kita. Bagaimana? Siapa bisa menyelesaikan? Siapa? Siapa bisa menyelesaikan? Tes pertama. Siapa bisa menyelesaikan? Tes pertama. Ya. Ini kekuatan yang luar biasa. Sangat kuat. Jadi dia sebelumnya bertarung dengan Dao Bali. Tidak menggunakan kekuatan penuh. Mematikan seekor semut tidak perlu kekuatan penuh. Bahkan saat ini yang ada di sini. Bukan tubuh fisik kami. Bukan tubuh fisik. Benar, aku dan King Feng dalam perjalanan kembali. Menemukan sebuah tempat berharga. Saat ini sedang menjelajahi di dalamnya. Yang kamu lihat sekarang hanya sebagian dari jiwa kami. Tidak. Aku tidak percaya. Katak dalam tempurung. Keberuntungan seperti ini, sayang jika dilewatkan. Orang-orang ini, kamu sendiri tangani saja. Tunggu. Pemandangan ini. Bintang 7 naga berani lancang di depan aku. Kekuatan seperti ini adalah pengguna skill 3S legendaris. Tidak. Ini mungkin dewa mesin. Ternyata saat itu di kota mati adalah dia. Pantas. Apa yang kamu katakan? Dia adalah ahli dewa mesin itu. Sekarang lihat, bukan hanya dewa mesin. Sekadar gerakan tangan bisa membuatku, seorang pengguna kemampuan level B, naik ke level S. Gerak-geriknya bahkan memiliki kekuatan yang mampu menghancurkan dunia. Namun, rasa simpati yang ditunjukkan oleh sosok kuat luar biasa seperti itu, justru telah saya hancurkan sendiri. Langit, oh. Langit, oh. Mengapa harus memperlakukan saya seperti ini? Padahal jelas-jelas kamu sendiri yang menolak kesempatan itu. Kini malah menyalahkan langit. Yu. Sebelumnya saat keluar di malam hari, saya bahkan pernah menyelamatkan kamu dan saudara kamu. Mohon bicaralah dengan King Feng. Saya benar-benar tersesat oleh kekuatan. Pemimpin, kamu pikir mengapa kamu sekarang masih bisa berdiri di sini dengan utuh? Jika bukan karena kamu pernah menyelamatkan kami, kamu sudah lama mati. Pasaran sudah dikalahkan. Suruh saja orang membersihkan medan perang. Sister An, jagalah Yuyu. Kami akan cepat kembali.
Kakak, aku tunggu kamu. Ini adalah tempat persembunyian si penyihir jalang itu. Benar. Hari ini saya sudah menunggu di sini siang dan malam tanpa beranjak. Dua penyihir jalang itu sekarang berada di dalam gua. Lalu masih ragu dan bimbang. Mungkin kamu, monster Yuning, sedang mempermainkan kami. Tidak, tidak. Saya mengundang semua ke sini. Juga sudah mengeluarkan biaya. Mana mungkin mempermainkan semua. Baik, dengan kata-kata kamu ini kami merasa tenang. Dua pengecut. Keluar untuk saya. Tunggu. Yuning, apa maksudnya ini? Semua mungkin belum tahu. Dua monster ini sifatnya sangat aneh. Pria itu bahkan memiliki senjata sekali pakai yang sangat kuat di tangan. Senjata tingkat Yuanying. Seberapa kuat pun, bisa seberapa kuat. Benar, monster Yuning. Sudah lama tidak bertemu, usia kamu semakin tua. Tapi keberanian kamu semakin kecil. Hahaha. Semua tahu, di sekolah Dewa Taishang kami. Terjadi sebuah peristiwa besar. Tidak tahu itu benar. Karena di tempat itu, kecuali sebagian murid sekolah Dewa Taishang kami. Tak ada yang selamat. Termasuk murid kesayangan saya Ren Fei Yang. Bahkan sekolah kami sendiri telah dihancurkan. Dilarang. Dan ini disebabkan oleh senjata dari tangan penyihir jalang itu. Bahkan memiliki kekuatan seperti itu. Benar, jika tidak hati-hati. Yuan Ying juga bisa terluka. Bahkan kami yang tingkat Huashen harus hati-hati menghadapinya. Makanya monster tua kamu begitu hati-hati. Dengan demikian, benar-benar harus direncanakan matang. Benar. Kali ini mengumpulkan begitu banyak penyihir tingkat Huashen Yuan Ying. Strategi terbaik adalah mengalahkan orang tanpa bertempur. Ide bagus. Karena bagaimanapun misteriusnya titik magis Xuantian. Itu hanya sebuah bendera Yuan Ying. Mungkin. Mereka bisa menghasilkan penyihir tingkat Huashen dari udara. Mereka bisa menghasilkan penyihir tingkat Huashen dari udara. Bahkan jika dua anak itu latihan selama ratusan tahun juga sulit. Lebih dari 10 Huashen, ratusan Yuan Ying. Menyebar jaring langit. Lihat kamu masih bisa lari kemana. Untung kembali tepat waktu. Untung kembali tepat waktu. Kalau tidak, akibatnya tak terbayangkan. Namun, berkat si orang Jepang itu, setelah gelombang energi hilang, kekuatan justru meningkat banyak. Perasaan penuh ini. Sepertinya dengan sedikit usaha, mungkin akan membantu. Bisa mencapai tahap transformasi jiwa. Mari kita berusaha lebih keras. Berjuang agar saat kembali, membawa sedikit kejutan bagi dunia spiritual. Omong-omong, tempat ini pernah kamu datangi sebelumnya. Tidak juga. Tapi saat lewat, batu spiritual menyapu dan menemukan ini. Yang membuatmu begitu serius. Tempat apa sebenarnya? Ikut aku. Rasanya pertahanannya sangat ketat. Sebelum kiamat datang. Ini adalah zona absolut sebuah negara. Menyimpan kekuatan paling maju. Maju. Tapi ini bukan dunia manusia biasa. Seberapa maju? Benda yang meledakkan Taishang Xianzong itu. Ada 1000 buah di sini. Kamu maksud, semua ini adalah senjata yang meledakkan Taishang Xianzong hari itu. Benar. 1000 buah. Kini siapa yang tidak disukai? Lemparkan satu ke sekte mereka. Kaya raya. Lihat siapa yang berani mengganggu kita sekarang. Belum cukup. Ini hanya cadangan satu negara. Aku tahu beberapa negara juga menyimpan banyak. Dan, seperti banyak di sini. Ada. Seberapa banyak? Lebih banyak. Ada 2000 buah. Lebih. 5000. Hebat lagi. 10.000. Cadangan dunia total lebih dari 12.000. 12.000 buah. Bisa meledakkan semua sekte di Dongyou. Saudara Chu, ada apa? Tiba-tiba dingin. Ada rasa sedang diawasi. Saudara Chu bercanda. Setelah kita mengambil titik demonik dari dua monster itu, tak ada lagi lawan di Dongyou. Siapa yang berani mengincar kita?
Benar juga. Izin teleportasi telah aktif. Host bisa ke dunia spiritual sewaktu-waktu. Selama 1 bulan penuh. Melintasi berbagai tempat dunia. Akhirnya mengumpulkan 7.000 belum dibawa. Kini tinggal tempat akhir ini. Dataran Siberia bagian timur laut. Seharusnya di sekitar ini. Ketemu. Benar-benar batu spiritual alat senjata. Ayo. Bersihkan ini, kita juga harus kembali ke dunia spiritual. Selama 1 bulan penuh. Menggunakan lebih dari 10 sekte besar. Jimat dengan banyak bahan langka. Akhirnya selesai. Lau Guai binging. Kini kami semua mempertaruhkan seluruh kekayaan. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Murid inti dari perguruan. Semua pusaka langit dan bumi ada di sini. Aku hidup 2000 tahun belum pernah bermain sebesar ini. Jika kali ini gagal, maka kita akan mati. Sekelompok anjing tua. Jika aku tidak memutuskan berdasarkan ritual awal. Milik cincin kegelapan. Bagaimana mungkin aku mengeluarkan semua harta keluarga? Monster tua. Kamu bahkan mengeluarkan pusaka penjaga lembah Shengle milikmu. Benar-benar mengeluarkan modal besar. Masih kurang dibandingkan dengan saudara Chu. Bagaimanapun dia bahkan membawa pusaka penjaga formasi pelindung gunung sekte. Jika sekte diserang, maka tidak perlu monster tua ini khawatir. Aku mendengar. Pusaka penjaga saudara Chu sangat rapuh. Kamu harus hati-hati. Jangan sampai dihancurkan oleh si monster kecil itu. Pusaka saya memang rapuh. Tetapi lebih kuat daripada murid-murid burung gagak kamu. Benar. Murid burung gagak sekte Wuji keluar masuk. Jika ini diketahui oleh sekte-sekte di utara, mungkin mereka akan langsung menyerbu. Kamu. Baiklah. Kini kita semua berada di satu kapal. Semua untuk puncak kegelapan dan cincin kegelapan. Meski tidak akan ada kesalahan. Tetapi jangan sampai bocor. Untuk menghadapi satu burung gagak. Lebih dari 10 monster tua Huashen bersama dengan harta sekte keluar masuk. Jika tersebar, burung gagak kita juga tidak ada tempat untuk disembunyikan. Masuk akal. Gerakan. Akhirnya akan keluar. Datang dengan baik. Murid sekte Zishangxian dengarkan perintah. Terima formasi Ling Yun Haori. Jaringan 9 kecil. 1000 kembali menjadi 1. Serang. Murid sekte Wuji ada di mana? Ada. Dengan Dewa Wuji. Kali ini, aku lihat kamu bisa lari kemana. Akan mulai. Lihat mereka begitu bersungguh-sungguh. Tidak sia-sia kita bersembunyi di gua selama 1 bulan. Udara dunia kultivasi masih lebih segar. Tunggu. Di luar gua sepertinya ada orang. Kita dikepung oleh kultivator jalan benar. Untung aku sudah naik tingkat ke Huashen. Berapa banyak? Banyak sekali. Banyak sekte sepertinya keluar semua. Awalnya aku muncul hanya sebagai kultivator burung gagak. Kini begitu banyak orang menyerbu. Mungkin sebagian besar karena puncak kegelapan dan pedang kegelapan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tentu saja. Mempersiapkan sesuatu besar untuk mereka.
Izin teleportasi telah dibuka. Tuan rumah bisa kembali ke dunia apokalipse sewaktu-waktu. Lihat, mereka juga sudah hampir siap. Giliran kita. Seribu hulu ledak sepertinya cukup. Mulai. Formasi besar. Bangkit. Tingkatkan kewaspadaan. Mereka akan bertindak. Burung gagak kecil. Aku ingin lihat bagaimana mereka melawan. Wah, formasi yang sangat besar. Semua hati-hati. Ini cuma tampilan kosong belaka. Aku ahli dalam ilmu formasi. Sekilas langsung tahu. Ini cuma kumpulan 1000 formasi ledakan api biasa. Yang disusul berantai jadi formasi besar. Bagaimana kekuatannya? Bisa lukai Golden Core tapi tak berpengaruh pada Yuan Ying. Dua iblis kecil ini. Benar-benar sudah kepepet. Sampai jurus amatiran begini. Dibawa-bawa buat mempermalukan diri. Betul. Kalau tahu bakal sekonyol ini. Aku tak perlu bawa murid Yuan Ying sebanyak ini. 3-5 orang saja sudah cukup selesaikan. Salahkan Yuan Ying Lao Guai. Siapa suruh dia bohongin laporan situasi? Kalau tahu begini, ngapain panggil orang-orang rakus mati ini? Kalau aku tangkap kalian, pasti ku buat kalian hidup tak bisa. Mati. Agou, ketemu lagi. Bangsat kecil. Kali ini lihat kau lari kemana. Lari. Menurutku yang harus lari sekarang adalah kalian. Menurutku yang harus lari sekarang adalah kalian. Si iblis ini latihan sampai jadi bodoh ya. Kalau kena angin jahat, kedipin mata saja. Aku malah paham dia. Soalnya Yuan Yingqi diperlakukan seperti ini. Ganti aku juga pasti gila. Qin Feng. Lihat sekelilingmu. Kau pikir aku habiskan seluruh harta? Bayar harga tak terhingga. Pasang jebakan maut seperti ini. Untuk larikah? Lalu kau pikir aku belajar formasi ini? Habiskan sebulan penuh. Untuk larikah? Jangan banyak omong dengan mereka. Nanti makin panjang urusan. Hari ini biar kalian lihat kehebatan kultivator Huashen. Cuma kultivator Huashen. Siapa yang bukan? Aku sudah suruh orang periksa. Seluruh Dongyou tak ada. Tanda-tanda munculnya iblis. Bagaimana dua iblis ini bisa latihan? Sampai tingkat Huashen. Sekarang bukan saatnya mikirin itu. Benar. Dua Huashen. Kalau nekat luka parah demi kabur, pasti tak bisa kami halangi. Kecuali. Memang pantas monster tua hidup 1000 tahun. Pintar juga. Cuma baru sadar sekarang. Tidak. Formasinya cuma ledakan api biasa. Tapi benda di pusat formasinya aneh. Formasi kau memang ahli. Tapi kau tahu apa itu? Visi nuklir. Visi nuklir. Jangan buru-buru. Sebentar lagi kau tahu. Anjing tua Yuan Ying. Dulu satu bom nuklir belum puasin kau. Sekarang ku kasih 1000. Buat kau dan teman-temanmu. Nikmati sampai puas.
Dan ini dengan kekuatan 3000 kali lipat. Dawanyi khusus menyiapkan ini untukmu. Ambil dan jangan diremehkan. Sialan kamu. Cepat lari. Apa yang terjadi? Cepat lari. Lihatlah. Matahari dengan wajah di langit. Apakah kesadaran saya bermasalah? Kenapa saya merasa? Kamu juga merasakannya. Aku kira itu hanya kesan saya. Betapa dahsyat kekuatan ini. Bisa membuat seluruh daratan Dongzhou berguncang. Tidak jelas. Tetapi saya bisa merasakan samar-samar. Setelah fenomena aneh ini, Dongzhou mungkin akan berubah. Culau Gui. Siapa yang begitu hebat? Bisa membuatmu hanya menyisakan jiwa yang tersisa. Jangan banyak bicara yang tidak berguna. Kalau kamu pergi, kamu juga akan mati. Oh, ceritakan detailnya. Apakah kamu mengatakan, yang mempelajari kitab aliran Demonic Heaven, dua monster itu, sudah mencapai tingkat transformasi dewa, dan membunuh semua aliran benar di Dongzhou? Benar. Jika bukan karena cara saya menyelamatkan diri cukup banyak, mungkin bahkan sepotong jiwa yang tersisa tidak akan bisa disimpan. Bahkan memiliki cara yang bisa membunuh seketika beberapa praktisi transformasi dewa. Dan masih begitu cepat. Mungkin waktu yang tersisa untuk kita tidak banyak. Saya menyarankan untuk meminta bantuan rohaniwan dari dunia atas, membantu kita membunuh monster itu. Saya tidak keberatan. Tetapi sumber daya yang diperlukan Ling Luo ditanggung masing-masing setengah. Sedangkan siapa yang mengendalikan energi dewa? Saatnya untuk menguji karma masing-masing. Tidak masalah. Baik. Saya akan menghubungi dunia atas sekarang. Silakan kamu sendiri. Kembali. Nama saya Ren Fei Yang. Saya seorang praktisi spiritual. Secara kebetulan, terlempar ke periode akhir zaman ini yang dipenuhi zombie. Nama saya Ren Fei Yang. Saya seorang praktisi spiritual. Di dunia spiritual, saya dikalahkan setelah bertarung dengan musuh kuat. Monster yang mengalahkan saya bernama King Feng. Bayangan seumur hidup saya. Saya awalnya berpikir, munculnya guru bisa mengusir monster itu. Tetapi tidak terduga. Itu adalah hadiah besar yang saya kirim untuk kamu. Nikmati dengan baik. Buruk. Ledakan yang luar biasa. Bahkan membelah ruang. Saya juga secara kebetulan diserap ke dalam celah ruang. Datang ke dunia lain ini. Awalnya saya mencari cara untuk kembali. Tetapi sekarang saya mengubah pikiran. Di sini yang disebut sebagai orang kuat. Para pengguna kekuatan tingkat 3S. Lemah tak berdaya. Yang disebut zombie dan binatang mutan. Bahkan tak sebanding dengan roh hewan tingkat terendah. Yang paling utama adalah, di sini tidak ada si jahat bernama King Feng. Dunia tanpa orang kuat. Sungguh surga bagi kultivator jin dan sepertiku. Tak tertandingi di dunia. Sungguh menyenangkan.
Kakak Fei Yang. Tentu saja. Yang paling nikmat adalah wanita di sini. Masing-masing lebih menggoda. Dibandingkan kultivator wanita Hewan Sek. Ada apa sayang? Kakak Fei Yang begitu hebat. Aku tidak tahu ada dendam. Bisakah kakak membantuku membalaskannya? Kakak Fei Yang. Apakah semua kultivator sekuat ini? Tadi aku hampir pingsan. Kami kultivator. Tentu tak bisa dibandingkan dengan orang lemah di duniamu. Kalau begitu kakak di antara kultivator. Termasuk yang sangat kuat juga ya? Tentu saja. Tapi tangan kananmu mengalami luka parah. Jangan-jangan orang yang melukaimu lebih hebat darimu. Kamu tidak tahu. Aku adalah pemimpin aliran benar. Dia adalah iblis legendaris. Kami bertarung 81 hari. Akhirnya dia lebih unggul 1 langkah. Aku terluka parah. Sehingga kalah dan melarikan diri. Kakak hebat sekali. Aku masih belum cukup kuat. Karena itu kalah dari si iblis itu. Kakak jangan sedih. Kakak sudah sangat berusaha. Rasa sakit kakak aku mengerti. Tentu saja. Kakak tidak tahu. Awalnya aku punya adik laki-laki. Tapi dia dibunuh orang. Perlu kubantu balas dendam. Tidak perlu, tidak perlu. Orang itu sangat kuat. Kalau kakak terluka, aku akan merasa bersalah. Terluka. Di dunia kalian belum ada yang bisa melukaiku. Katakan, siapa nama orang itu? Akan kubunuh dia untukmu sekarang. Namanya Qin Feng. Kamu bilang dia siapa? Qin Feng. Ada apa kakak Fei Yang? Jangan-jangan kakak mengenalnya. Aku sudah meninggalkan dunia kultivasi. Seharusnya hanya kebetulan nama sama. Tidak. Hanya kebetulan nama sama dengan musuhku. Bagus sekali kakak Fei Yang. Kita bisa balas dendam berdua sekaligus. Tidak masalah. Hanya balas dendam. Besok kita berangkat. Terima kasih kakak Fei Yang. Aku sangat mencintaimu. Aku sungguh sangat mencintai dunia ini. Qin Feng, kali ini kamu dalam masalah besar. Ada apa? Fei de Kuaishou sudah tewas. Kakak, kakak ipar. Kalian akhirnya kembali. Kemana saja selama ini? Mari kita tembakkan kembang api besar untuk seorang teman. Bagaimana kondisi basisnya? Berkah dari Anda. Setelah gelombang zombie terakhir, kami telah mengumpulkan banyak cangkang emas dari tubuh zombie. Dan melahirkan beberapa penyandang kekuatan khusus. Baguslah. Bisakah Anda mengumpulkan para survivor? Ada sesuatu yang ingin saya katakan. Saya akan lakukan sekarang. Di tempat ini. Baik. Bukankah itu Qin Feng? Tunggu saja, lihat bagaimana saya mengambil kepalanya. Semua harap tenang. Pelindung kita, Yang Mulia Qin Feng. Ada pesan yang ingin disampaikan. Kembali bersama Ling Er kali ini. Tujuan utama adalah memulai pembersihan besar-besaran zombie dan makhluk mutan. Target akhir kita adalah mengakhiri zaman apokalips. Mohon percaya, kita memiliki kemampuan ini. Kami percaya. Namun, kami hanya terlalu terharu. Berapa kali jalan pelarian yang penuh keputusasaan. Berapa banyak mimpi di tengah malam. Kami selalu teringat keindahan dunia yang dulu. Kami pikir tak akan pernah kembali. Terima kasih Yang Mulia Pelindung. Jasa penyelamatan dunia. Saya bersedia membalas dengan nyawa. Jasa penyelamatan dunia. Kami bersedia membalas dengan nyawa. Terima kasih Yang Mulia Pelindung. Jasa penyelamatan dunia. Kami bersedia membalas dengan nyawa. Terima kasih Yang Mulia Pelindung. Jasa penyelamatan dunia. Kami bersedia membalas dengan nyawa. Ini adalah kekuatan keyakinan. Kekuatan keyakinan. Disebut juga kekuatan kebajikan. Mampu memurnikan energi spiritual dan tubuh fisik. Mengurangi hambatan larangan. Bahkan dapat mengurangi kekuatan hukuman petir saat mengatasi cobaan. Nyaman. Yang lebih penting, kekuatan kebajikan bagi praktisi jalan kegelapan. Sangat berharga. Lihat.
Aku menjadi praktisi jalan terang. Tidak. Sifat energi spiritual tampaknya tidak berubah. Hanya aura yang berubah. Benar. Sifat energi istana kegelapan sebelumnya keras dan ganas. Aura sangat tajam dan haus darah. Energi spiritual sekarang tetap keras. Namun aura telah menjadi tanpa pamrih, tanpa cinta. Tunggu sebentar. Astaga, pedang suci. Ini adalah kebajikan yang kami bawa. Untuk menyelamatkan dunia apokalips. Kini, lihat siapa yang masih berani menyebut kita jalan kegelapan. Kami jelas lebih terang daripada jalan terang. Para survivor, kami akan berangkat segera. Mulai, mengubah basis menjadi sesuatu. Melakukan penghancuran. Yakin hanya butuh beberapa hari. Dalam radius 1000 km, tak akan ada lagi bahaya. Mari, beberapa peluru roh dalam botol ini mampu meningkatkan kekuatan secara signifikan pada saat-saat genting. Untuk persiapan jika terjadi hal yang tak terduga. Berangkat. Dan bahkan terlalu lemah untuk dapat dideteksi oleh ilmu pengobatan spiritual saya. Tak disangka sosok seperti ini bisa mendapatkan tempat yang adil. Cepat lihat. Yo Kexin. Siapa yang bernama Qin Feng? Muncul ke depan. Siapa yang bernama Qin Feng? Muncul ke depan. Apa yang terjadi? Aku Qin Feng. Aku juga Qin Feng. Yang mana? Sister Lan. Kamu tahu Qin Feng yang mana yang aku cari? Jangan berpura-pura bodoh di depan saya. Yo Kexin. Kamu demi kepentingan sendiri bersekongkol dengan orang pulau. Memberi racun kepada kakak saya. Sekarang masih berani datang mencari dia. Kamu begitu jahat. Kakak Fei Yang. Situasi saat itu khusus. Hal tentang kakakmu yang kuat memakan yang lemah. Untuk kemenangan tentu harus menggunakan segala cara. Dasar perempuan jalang. Kamu tidak bicara. Aku hampir tidak menyadari kamu. Qin Feng membunuh adik saya. Hari ini akan menggunakan nyawa kamu. Untuk menemani adik saya dalam kuburan. Xiao Shuang, Xiao Yu. Tanya saya dulu apakah saya setuju. Benarkah? Kakak Fei Yang. Giliran kamu bertindak. Tipu muslihat kecil. Sangat kuat. Hanya bisa menggunakan itu. Di dalam botol ada beberapa pil Huanling. Mampu meningkatkan kekuatan secara signifikan pada saat-saat genting. Untuk persiapan jika terjadi hal yang tak terduga. Ini. Pil Huanling. Fei Yang. Barusan kamu merasa tidak? Sebuah kesadaran spiritual melintas. Kamu bilang begitu. Sepertinya memang ada. Tapi lemahnya hampir tak terdeteksi. Aku pikir perasaan saya salah. Aku juga. Lagi pula di masa akhir ini praktisi spiritual yang memiliki kesadaran. Hanya kita dua orang. Keamanan pertama. Lebih baik kembali melihat dulu. Kenapa bisa pil Huanling? Apa ini? Ini yang paling sering dikonsumsi praktisi spiritual. Pil untuk meningkatkan kekuatan secara temporer. Kenapa muncul di dunia ini? Katakan, pil Huanling dari mana? Lepaskan pemimpin kami. Kalau tidak kami tidak akan sopan. Tidak akan sopan. Tidak sopan. Sial. Tanya kamu sekali lagi. Pil Huanling ini dari mana? Diberikan kakak saya. Kakak, yang bernama Qin Feng itu. Benar, kakak dan istrinya sangat kuat. Jika kamu berani bertindak sembrono, mereka tidak akan membiarkan kamu. Ilmu apa yang mereka praktikkan? Apakah itu Xuantian Mogong? Ilmu. Mari kita ubah pertanyaannya. Apakah mereka adalah para praktisi spiritual? Ya. Lalu, warna energi spiritual mereka apa? Warna apa yang orang lain mengenal? Itu adalah warna emas. Semuanya warna emas. Emas? Apakah kamu melihatnya dengan benar? Bagaimana mungkin si monster itu memiliki energi spiritual emas? Kakak Fei Yang, ada apa denganmu?
Ada sesuatu yang kamu tidak tahu. Monster yang mengalahkan saya di dunia spiritual juga bernama Qin Feng. Kamu sudah bilang itu di dunia spiritual. Tetapi dia juga seorang praktisi spiritual. Lalu apa masalahnya? Di dunia kita juga ada legenda tentang praktisi spiritual. Siapa tahu apakah ini adalah datangnya hari akhir. Energi spiritual bangkit kembali. Dia hanya kebetulan beruntung. Itu juga bukan tidak mungkin. Lagi pula Qin Feng adalah orang yang tumbuh di dunia ini. Baru saja sebelumnya hampir mati di tangan saya. Bagaimana mungkin dia adalah monster besar dari dunia spiritual? Ada benarnya. Selain itu warna energi spiritual juga tidak cocok. Dan dia mendapatkan pedang dewa monster. Pasti juga tidak ada pedang terbang emas. Sepertinya saya terlalu khawatir. Inteligensi saya sedang berjuang denganmu. Karena beberapa takdir yang aneh. Jadi saya sedikit kehilangan kontrol. Mohon maaf kepada semua. Apakah masih ada kata-kata terakhir? Cepat katakanlah. Saya menyarankanmu tidak melakukan tindakan gegabah. Jika ini adalah kata-kata terakhir, maka kamu bisa mati sekarang. Tunggu. Ada hal lain. Bisakah kita bernegosiasi lagi? Apa manfaat yang Yo Kexing berikan kepada kamu? Kami juga bisa memberikan. Atau kamu ingin kondisi lain apa? Kami semua bisa setuju. Maaf. Makhluk kecil seperti kamu mungkin tidak bisa memahami. Sebagai praktisi spiritual yang telah mencapai tahap inti. Di dunia ini saya adalah dewa. Dan dewa membunuh makhluk kecil. Hanya karena saya mau. Matilah. Manusia biasa. Kamu berani menghina saya. Orang seperti kamu tidak pantas menyebut diri sebagai dewa. Benar. Dewa harus seperti pelindung. Orang yang menggunakan kekuatan sendiri untuk menyelamatkan dunia. Pelindung membersihkan zombie dan monster untuk kami. Kami juga harus melindungi keluarga dia. Jika ingin menyentuhnya, langkahi tubuh kami yang mati pertama. Sekelompok orang bodoh. Baik. Karena kamu dengan sungguh-sungguh meminta, kami akan memenuhi kamu. Jangan. Siapa berikutnya? Berikutnya adalah kamu. Kamu. Qin Feng. Sekarang kamu tampak seperti anjing peliharaan manusia. Di sebelah adalah pacar baru kamu. Bahkan tidak lebih cantik dari saya. Kamu masih bicara omong kosong. Trap berikutnya akan jatuh pada kamu. Kakak Fei Yang. Lihat mereka. Ada apa denganmu? Kata-kata Qin Feng tidak kamu dengar. Ren Fei Yang. Kita bertemu lagi. Kenapa kalian bisa ada di sini? Pertanyaan itu juga ingin saya tanyakan padamu. Aku adalah ledakan itu. Membuat celah dimensi tercipta. Makanya sampai ke dunia ini. Kamu salah paham. Perseteruan kita sudah berakhir saat ledakan itu. Sudah selesai. Terima kasih atas penyelamatan sang pelindung. Saya bersedia membalas dengan nyawa. Budi penyelamatan akan dibalas dengan nyawa. Yang lainnya serahkan padaku. Tenanglah. Kalian memiliki alasan untuk mati. Maaf. Sungguh tidak tahu ini tempatmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu bukan hebat sekali. Cepat bunuh dia. Di dunia kultivasi aku kalah olehnya. Qin Feng asal kamu melepaskan aku. Aku mau jadi pelayanmu. Aku masih seorang kultivator level inti emas. Pasti lebih penting daripada orang biasa. Kamu setuju kan? Maaf aku ini orangnya agak baik hati. Gurumu di sana pasti sangat merindukanmu. Makanya, kamu bilang mengirimku kembali ke dunia kultivasi juga bisa. Tidak masalah, tidak masalah. Asal kamu memberi jalan hidup. Gurumu sudah mati. Mati. Untukmu aku hanya punya satu permintaan. Orang ini lemah. Giliranmu. Qin Feng maaf. Aku tahu salah. Kalimat itu sudah dia ucapkan ganti yang lain. Bisa tidak mengingat perasaan kita sebelumnya. Orang bijak tidak mati dengan baik. Kitab Xuan Tianmo ini. Kamu latih sesuai cara yang tercatat. Sumber daya Mosi. Cukup untuk mengembangkan jiwa. Aku dan Ling Er akan keluar lama. Basis perlu kamu jaga. Tenang saja kakak. Aku pasti tidak akan biarkan hal seperti ini terjadi lagi.
Basi serahkan padamu. Berpisah jalan. Aku timur, kamu barat. Kita kumpul di sini sebulan lagi. Lalu bandingkan siapa yang lebih banyak. Banding saja yang kalah gerakan aku. Waktu sebulan. Aku dan Ling Er menyapu semua kota di area ini. Zombie dan monster mutasi di sepanjang jalan. Dan kami dengan bantuan kekuatan karma berhasil melampaui latihan spiritual Huashan hingga mencapai energi kosong. Izin transmisi telah dibuka. Tuan rumah dapat pergi ke dunia spiritual kapan saja. Cermin Kunlun ini. Ini dari dunia atas untuk membantu kita menghancurkan si monster. Secara khusus dikirimkan. Siapa menguasai tergantung karma kita. Culau Gui. Biasanya bilang banyak berbuat baik. Lihat kan rugi. Aku malas mengganggu monster itu. Tunggu kabar baikku. Panik tak terkendali. Pasti akan jatuh suatu hari. Jika bahkan energi dewa direbut. Lihat bagaimana menjelaskan ke dunia atas. Energi dewa melihat karma, mungkin tidak sampai. Tidak. Aneh. Yang dikatakan Culau Gui tentang pertempuran di Gunung 10.000. Seharusnya di sini. Gunungnya. Terlihat terbakar. Jadi, tempat ini dihancurkan oleh ledakan. Ini mungkin setara dengan serangan penuh dari kekuatan Lian Suki. Untungnya aku sudah mendekati tingkat Lian Su. Kalau tidak, meski dilindungi oleh Kunlun Mirror, rasanya tetap tidak aman. Gunung-gunung sudah hilang semua. Sudah menduga kekuatannya akan besar. Tapi tidak menyangka akan begitu dahsyat. Benar-benar tidak tahu para monster tua Huashenki itu. Berapa yang masih hidup? Hanya satu yang selamat. Ada orang lain. Maaf-maaf, tidak memperhatikan. Portal transmisi sebelumnya aneh. Bukan teknik atau ilmu tahu yang pernah aku lihat. Saudara kecil. Saudara sejalan mengatakan hanya satu yang selamat. Tahu apa yang terjadi di sini? Dan siapa yang selamat itu? Jangan berpura-pura. Sudah tahu kalian adalah dua monster yang mempelajari Suantian Mojian. Nah, satu lagi pemburu. Kalau begitu, jangan banyak bicara. Kalau bisa bertindak, jangan hanya omong. Biarkan aku menunjukkan. Apa itu wujud Lian Su? Wujud Suantian. Membakar langit dan menghapus laut. Suantian menjaga keutuhan. Menghapus laut dan membuka jalan. Suantian. Kalau begitu, hadapi. Dewa. Mengutus ruang. Perisai Huangtian. Bukan, kawan. Kelihatan cukup kuat. Tapi tidak tahan dipukul. Mengandalkan pedang monster untuk mengungguli aku. Apa kehebatan itu? Mampu membuat pedang monster mengakui dirinya. Itulah kehebatan aku. Orang ini sudah kehilangan akal. Mungkin. Awalnya ingin menghormati kamu dengan jujur. Kalau begitu, aku juga tidak akan menyembunyikan. Astaga, masih ada tangan hidup. Kunlun Mirror. Muncul. Ini Kunlun Mirror dengan aura dewa.
Aura dewa. Bagaimana dia memiliki benda tingkat ini? Aku pernah mendengar dari ayah bahwa pihak Jalan Benar masih memiliki jalur komunikasi dengan dunia atas. Mungkin Kunlun Mirror ini adalah yang mereka gunakan dari dunia atas untuk menghadapi kita. Aku melihat bulu ayam ini. Kontrolnya agak sulit. Sepertinya belum bisa digunakan dengan lancar. Lihat kesempatannya, jangan buru-buru lari. Tak berguna, Kunlun Mirror bisa mengendalikan hukum waktu. Meski kita melarikan diri, ia akan menarik kita kembali ke waktu sebelum melarikan diri. Ini bukan aura dewa. Ini jelas aura curang. Kalau begitu, harus bertindak dengan kekuatan penuh. Matilah. Sial. Dibatasi. Ini kekuatan Kunlun Mirror memperlambat waktu dan ruang. Gerakanmu semua. Di mata saya. Denyut nadi seperti kura-kura. Bisa melepaskan sedikit. Namun, tak berguna. Hari ini. Bayangan ribuan. Menarik. Batu misterius langit. Menghancurkan sarang. Angin sejuk. Kiri atas 3. 7 benar. Di depan saya menggunakan metode bayangan. Kamu menendang besi. Segera gunakan semua jurusmu. Kalau tidak, bersiap-siap. Harus pergi mencoba. Hanya kesalahan dalam pilihan. Pilih lagi saja. Cermin Kunlun. Bersatu membangun. Spiritualitas menyatu. Membalikan waktu. Mundur untuk saya. Biarkan kamu melihat. Apa itu wujud spiritual? Wujud langit. Muncul. Mengubah langit dan laut. Perintah tangan langit. Laut darah terbuka. Tidak. 90%. Lalu tanda centang. Dewa memutus ruang. Perisai Dewa Langit. Ah.
Karena waktu dibalik. Hadapi tentara dengan tentara, air dengan tanah. Karena kembali, terus serang. Jurus pedang dewa. Hari ini saya akan tunjukkan. Di depan aura dewa. Semua usaha sia-sia. Cermin Kunlun. Pergi. Terima kematian. Sial. Dibatasi. Laut darah terbuka. Wujud langit. Muncul. Dewa. Memutus ruang. Membalikan waktu. Cermin batu. Bayangan ribuan. Membalikan waktu. Mundur untuk saya. Langit. Hari ini saya akan tunjukkan. Di depan aura dewa. Semua usaha sia-sia. Cermin Kunlun. Pergi. Jurus pedang dewa. Hari ini saya akan tunjukkan. Di depan aura dewa. Semua usaha sia-sia. Cermin Kunlun. Pergi. Jurus pedang dewa pertama. Tiup. Lihatkah? Inilah. Astaga. Apa yang kamu lakukan? Cepat kembalikan cermin Kunlun. Kamu anak kecilkah? Aku kembalikan ini padamu. Ada namamu tertulis di atasnya. Kalau kamu panggil,
Dia akan menjawab. Aku akan mencoba cermin Kunlun. Bagaimana mungkin? Aku tahu, ini kekuatan kebajikan. Konon benda pusaka memilih pemilik berdasarkan kekuatan kebajikan. Kekuatan kebajikan kita lebih tinggi. Maka cermin Kunlun lepas dari kendali Dewa Matahari. Dan datang padamu. Pantasan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dua orang makhluk jahat seperti kamu memiliki kekuatan kebajikan yang begitu kuat? Kami punya alasan kami sendiri. Saudara-saudara, kalau kamu datang untuk memberikan pusaka, katakan saja. Kalau tidak, aku dan Ling Er tidak akan bertindak begitu. Kamu tunggu saja. Berani merebut pusaka dari dunia atas, tunggu saja matimu. Bukankah kamu lupa sesuatu? Lihat ke atas. Tepat. Sungguh menegangkan. Tak kira benda pusaka akan secara aktif memilihmu sebagai pemilik. Cermin ini, seperti memiliki sifat. Tadi aku merasakan sedikit rasa ketenangan. Dia tampak tidak menyukai kekuatan kebajikan pada Dewa Matahari. Aku tahu, ini kekuatan kebajikan. Kekuatan kebajikan. Kekuatan kebajikan adalah yang paling murni dan benar. Ternyata benda pusaka ini benar-benar mengakui mereka yang peduli pada dunia. Pemilik dengan kebajikan tak terbatas. Meski kami mempelajari ilmu kegelapan, di dunia kiamat kami melakukan perbuatan menyelamatkan dunia dan mengumpulkan kebajikan. Justru sesuai dengan sifatnya. Namun benda pusaka yang telah memilih pemilik tak bisa dikembalikan. Kalau orang dari dunia surgawi datang, bagaimana? Kami memiliki pedang kegelapan, cermin Kunlun. Kekuatan kebajikan melindungi kami. Dan seluruh dunia kiamat. Sebagai sumber latihan dan persediaan senjata kami. Kalau mereka datang, biarkan mereka mencoba. Baik. Siapapun yang datang, kita akan menghadapi bersama. Mendeteksi tuan rumah. Memperoleh benda ciptaan aturan tinggi dunia ini, cermin Kunlun. Basis data sistem diperbarui. Mulai analisis mendalam aturan dunia. Analisis selesai. Selamat tuan rumah. Sistem meningkat ke versi 2.0. Fungsi baru. Penanda koordinat. Di dunia spiritual yang telah dijelajahi, dunia kiamat dapat menetapkan maksimal 3 titik koordinat transmisi permanen. Pintu transmisi massal temporer dapat diberikan kepada individu tertentu maksimal 50 orang. Izin temporer atau bolak-balik ke koordinat yang ditandai. Di antara mereka yang telah diberi izin. Komunikasi jarak pendek dengan batasan jumlah. Bagus. Kini lebih mudah. Setidaknya kamu tidak dibatasi. Di dunia kiamat. Kami juga dapat membangun sekte kegelapan di dunia kiamat. Membuat jalan kegelapan berkembang kembali.